membahas masalah bedah dapil terkait dengan pemenangan pemilu 2024. Maka kita sampaikan bahwa caleg PDI Perjuangan tidak boleh hanya mengampanyekan dirinya. Target kami secara keseluruhan gitu. Kalau untuk provinsi yang jelas target kami untuk dapil, kalau di provinsi itu dapil 11, target kami. Kita optimis bahwa kita bisa dapat 3 kursi untuk dapil 8. PDI menang, Ganjar Pranowo presiden. Pakai semangat itu dikumandangkan para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, pengurus DPD Provinsi Jawa Timur, dan diikuti oleh seluruh kader partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu dari dalam gedung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Sesuai instruksi dari DPP, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi atau rakor bedah dapil pemilihan yang bertujuan mewujudkan target perolehan kursi di pemilu 2024 sekaligus pemilihan presiden. Tatit Heru Cahyono selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menjelaskan, bedah dapil kali ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan banteng moncong putih di lapangan. Adapun terkait perolehan jumlah kursi sebagai partai pemenang di pemilu sebelumnya dengan 13 kursi di DPRD, Mas Tatit Capan akrab politisi senior yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ini menyampaikan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menargetkan penambahan 1-2 kursi di setiap daerah pemilihan atau minimal 20 kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk. Jika DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menargetkan 20 kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk, untuk tingkat Provinsi Jawa Timur di Dapil 11, Ida Bagus Nugroho selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menyampaikan menargetkan 3 kursi di Dapil 11 Jawa Timur. Dan berikut adalah penjelasan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Ida Bagus Nugroho. Terima kasih. Sore hari ini kita mengumpulkan Ketua Sekretaris Bendahara PAJ, caleg DPR Kabupaten, provinsi, dan nanti ada juga beberapa caleg RI, teman-teman BSDN dan dalam rangka acara bedah dapil, rapat koordinasi tapi membahas masalah bedah dapil terkait dengan pemenangan pemilu 2024 yang akan datang dari masing-masing dapil 1 sampai dapil 5 maupun dapil provinsi dan dapil pusat. Secara teknis nanti disampaikan oleh pemateri. Apa mungkin akan ada perubahan nomor urut caleg atau gimana gitu? Hari ini sepenuhnya kemenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Maka kalau kami meyakini tidak ada perubahan, kami meyakini. Tapi apapun keputusan akhir itu ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Biasanya Dewan Pimpinan Pusat Partai juga mengakomodir dari surat-surat baik itu dari DPC maupun dari DPD. Alhamdulillah sekarang ini kan sudah bersih dan kita tunggu saja hasil akhirnya. Target perolehan kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk. Hasil pemetaan kami dengan Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Nganjuk memang beraneka. Dari dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4 sampai 5 itu hasil pemetaan kami ada sudah kami sampaikan minimal tambah 1 kursi di masing-masing dapil. Di beberapa dapil kemungkinan masih tambah 2, sehingga target kami secara keseluruhan di 20 kursi. 20 kursi target. Oke, provinsi. Mas Bagus, untuk provinsi sendiri bisa dijelaskan mungkin persiapan pemanasannya atau targetnya untuk Provinsi Jawa Timur? Ini untuk acara hari ini memang Dewan Pimpinan PDI Perjuangan Jawa Timur mengagendakan bedah dapil yang diadakan di seluruh
Jawa Timur. Dan pada hari ini bertempat di DPC PDI Perjuangan Kabupaten ini. Harapan dari data ini kita bisa memetakan celah-celah bagaimana kita ini bisa memenangkan di semua dapil yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan apa yang menjadi target di pimpinan cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, tentunya dapil ini harus betul-betul dikupas habis bagaimana celah-celah yang bisa kita ambil untuk memenangkan perolehan kursi tersebut. Untuk targetnya sendiri Mas Bagus, untuk provinsi berapa kursi? Kalau untuk provinsi yang jelas target kami untuk dapil, kalau di provinsi itu dapil 11, target kami 3. Kami juga mengacu pada hasil survei bahwa partai ini untuk provinsi Jawa Timur ini ada peningkatan yang luar biasa. Haji Marhen Jumadi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur menyampaikan, rakor bedah dapil untuk pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 ini digelar serentak di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dengan memanfaatkan teknologi modern, bedah dapil ini dimaksudkan untuk melakukan koreksi ulang terkait daerah pemilihan di mana seorang caleg berkiprah untuk mendulang perolehan suara. Kang Marhen juga menyampaikan, dalam bedah dapil ini ditandaskan, seorang caleg PDI Perjuangan tidak boleh hanya mengkampanyekan dirinya sendiri, namun juga harus mengkampanyekan partai dan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Merdeka, merdeka, PDI Perjuangan, mega. Ini dalam rangka kebetulan saya juga pengurus DPD, wakil ketua di DPD Jawa Timur. Ini serentak di 38 kota kabupaten bedah dapil. Ini saya di samping membantu di sini, saya juga di Kabupaten Jombang, kota Kabupaten Mojokerto. Sehingga kita akan bedah betul, karena hanya PDI Perjuangan yang punya sistem aplikasi yang modern, yang nanti bisa menjadi panduan para caleg, katakanlah untuk misalnya tahun yang lalu misalnya, periode yang lalu nyalonkan. Nanti di situ akan kelihatan kira-kira kemarin kerja saya itu dapat berapa suara sih. Nanti akan geli sendiri, tertawa sendiri. Ada juga yang pegel. Itu untuk memberikan pembelajaran kepada caleg sehingga apa? Lebih tepat sasaran kalau mungkin mau yang dituju. Yang kedua tentunya selama ini di PDI Perjuangan itu suara kita evaluasi ke periode yang lalu seperti gitar, bawahnya gede. Maka kita sampaikan bahwa caleg PDI Perjuangan tidak boleh hanya mengampanyekan dirinya. Maka nanti caleg provinsi, caleg RI harus dikampanyenya. Kalau nggak kerso, nggak mau, maka harus diwajibkan nyoblos partai provinsi atau mungkin di RI-nya. Begitu pula kebalikannya. Dari bottom up-nya juga begitu, caleg kabupaten. Karena hitungan kita itu bisa sampai selisih di DPR RI itu kurang lebih 60 sampai 70 ribu suara. Antara perolehan DPR RI sama caleg kota kabupaten. Maka ini instruksi dari pusat, dari DPP untuk apa? Kalau di suara yang bottom up itu juga begitu. Begitu pula yang top down. DPR RI, DPR provinsi kalau punya jaringan sendiri, maka dia wajib untuk mengampanyekan caleg kota kabupaten. Ini adalah prinsip. Maka nanti akan grafiknya akan rata begini. Kabupaten dapat berapa kursi, berapa suara, berapa ribu suara, provinsi dapat berapa suara, RI dapat berapa suara. Nanti akan ada yang namanya ya saling mempengaruhi. Saleh Ismail Mukadar, politisi senior PDI Perjuangan yang kembali maju sebagai bacalek PDI Perjuangan DPR RI Daerah Pemilihan 8 Jawa Timur menyampaikan,
Bedah dapil yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu langkah partai untuk mendulang perolehan suara, meraih kemenangan. Jika di pemilu sebelumnya PDI Perjuangan meraih 2 kursi di dapil 8 untuk DPR RI, di tahun 2024 optimis meraih 3 kursi. Target itu sangatlah realistis, mengingat pada pemilu sebelumnya dirinya meraup perolehan suara 40.000 lebih. Dengan serangkaian langkah koordinasi melalui bedah dapil inilah, PDI Perjuangan optimis di tahun 2024 mampu meraih target perolehan kursi di dapil 8 Jawa Timur untuk DPR RI. Oh enggak, saya pemilu lalu kan di dapil 8 sini. Ya. Di dapil 8 saya dapat sekitar hampir 40.000 suara gitu ya. Karena kemudian pemilu kali ini karena juga teman-teman saya banyak yang di sana sih, ada Mbak Putih, ada Mas Bambang, ada yang lain-lainnya. Kemudian dari dapil 1 ya saya milih kembali ke sini gitu, di dapil 8. Jadi saya dapil 8 ini bukan baru kali ini, sudah yang kedua kali ini, ya kan. Sudah sangat siap di dapil ini, Pak? Oh sangat, karena itu tadi kan perolehan saya kemarin di pemilu 2019 kan cukup bagus dan saya juga akrab dengan, terutama di Nganjuk. Di Nganjuk ini kan apa ibaratnya basis saya untuk dapil 8 lah. Saya fokus di sini ya. Optimis bahwa kita bisa dapat 3 kursi untuk dapil 8 ya kan. Pemilu tahun lalu kan kita dapat 2 kursi lebih ya kan. Pemilu kali ini kita yakin bahwa kita bisa merebut 3 kursi untuk PDI Perjuangan dapil 8. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.